warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suryanto selaku fasilitator CGP Angkatan 7, yang kami hormati Ibu Mistina Hidayati sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya dalam kegiatan supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan tahapan perdana yaitu praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Bu Suci. Pagi Bu Nur. Bagaimana kabar hari ini Bunda Suci? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sudah sehat Bu. Oke Bu Suci, bisa minta waktunya sebentar? Ya, bisa, boleh. Iya, saya sudah bercerita 3 hari yang lalu kalau saya itu akan melakukan supervisi akademik ya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Jadi saya akan melakukan supervisi akademik terkait pembelajaran yang Bu Suci lakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Ibu Suci dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Suci terkait kompetensi mengajar Bu Suci. Ibu Suci dapat bercerita atau ngobrol-ngobrol santai ya di sini, karena kegiatan praobservasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kesiapan Ibu Suci dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran esok. Nah, dalam kegiatan ini apa yang diharapkan oleh Bunda Suci? Yang pastinya saya berharap dalam kegiatan berbincang-bincang ini saya akan mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengajar dari Bu Nur. Saya juga berharap saran dari Bu Nur dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai nantinya dan anak akan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Oke Bu Suci. Nah, Ibu Suci mengharapkan agar kita saling berbagi informasi, sharing lah ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Suci lakukan esok. Semoga saya bisa membantu Bu Suci dan tidak merasa terbebani Bu Suci dalam kegiatan observasi ini ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu, besok Ibu Suci mau mengambil materi apa ya? Oh ya, untuk kegiatan pembelajaran besok saya akan melakukan pembelajaran dengan tema pekerjaan, yaitu dengan subtema penjahit dan subtema pakaian. Oke, nah tujuan dari pembelajaran ini apa Bu Suci? Tujuan pembelajarannya adalah saya ingin itu anak-anak dapat menyebutkan macam-macam pakaian seperti kaos, kemeja, jaket, celana, dan rok. Selain itu, anak-anak juga mampu menceritakan kembali mengenai fungsi pakaian tersebut, serta anak mampu membuat baju menggunakan kantong plastik. Oke, Bu Suci, bagus sekali. Nah, di sini pastinya Ibu Suci sudah melakukan kesiapan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang telah Bu Suci lakukan? Untuk saat ini yang sudah saya siapkan dalam perangkat pembelajarannya yaitu RPP, yang kedua media, LKPD, dan hasil evaluasi pembelajaran. Wah, lengkap sekali Bu Suci yang Ibu siapkan terkait untuk pembelajaran esok. Nah, sampai sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Suci kesulitan dalam menyampaikan ke siswa. Dan siswa pun mengalami kesulitan untuk menangkap materi yang dilakukan atau yang diberikan, maaf. Nah, kira-kira berkaitan dengan itu apa yang Bunda Suci lakukan? Tentunya dengan kemampuan siswa yang bermacam-macam, ada misalnya ada anak yang mudah sekali diarahkan, ada yang harus diberitahu beberapa kali baru dia bisa, ada yang bahkan kita sudah nuntut dia belum bisa. Jadi anak tersebut itu cuma ngeliatin bundanya menjelaskan sama melihatin temannya yang sedang mengerjakan. Ya, pada
umumnya memang anak-anak seperti itu ya Bu Suci ya. Jadi kita tidak kaget ya Bu ya. Jadi yang Bu Suci sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa ya. Oke, jadi tadi sudah melihat antara lain ada siswa yang menangkap pembelajaran dengan baik, ada juga yang kesulitan. Nah, terkait hal tersebut, pasti Bu Suci punya strategi, model pembelajaran, atau model kegiatan yang akan digunakan berhubungan dengan keberagaman anak itu. Nah, Bu Suci bisa ceritakan apa tidak secara singkat bagaimana yang akan Ibu Suci lakukan esok? Ya, berhubung murid saya beragam, tentunya saya sebagai guru juga akan menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam pula untuk memfasilitasi gaya belajar mereka. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang konkret, baik itu berupa baju. Jadi, gambar pakaian, video pembelajaran tentang jenis pakaian dan fungsinya, serta kantong plastik yang nantinya akan saya gunakan untuk membuat kreasi pakaian. Nah, saya sudah mengelompokkan 3 kelompok gaya belajar anak. Kelompok yang pertama, gaya belajar visual. Saya akan memberi lembar kerja berupa gambar jenis pakaian yang di bawahnya ada teks bacaan. Misalnya gambar kaos, maka di bawahnya ada tulisan KAOF. Kemudian saya akan meminta anak untuk mencontoh tulisannya dan menyebutkan huruf yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, dengan gaya belajar audiovisual, saya akan memperlihatkan video tentang jenis-jenis pakaian dan fungsinya. Kemudian akan meminta mereka untuk menceritakan kembali tentang apa yang mereka lihat dari video tersebut. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga, gaya belajarnya kinestetik, saya akan memajang gambar-gambar di dinding kelas, kemudian meminta mereka untuk berkeliling, kemudian mengambil salah satu, dan meminta mereka untuk menjelaskan gambar yang mereka pilih. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu membuat kreasi pakaian dengan menggunakan kantong plastik. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ibu Suci sudah sangat mempersiapkan sekali terkait dengan peraga yang akan digunakan menyesuaikan tingkat kebutuhan belajar anak. Bu Suci juga sudah menghitung berapa anak yang mampu dan yang mengalami kesulitan. Oke, Ibu Suci bagus sekali. Di sini saya juga sudah melihat Bu Suci sudah melakukan kegiatan atau kesiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, berarti di sini Ibu Suci sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah mengklasifikasikan mana ya siswa yang masih perlu dibimbing dan mana siswa yang sudah mandiri. Seperti itu ya. Oke, saya juga melihat alat peraga yang digunakan oleh Ibu Suci sudah beragam. Kira-kira bantuan apa yang akan Ibu Suci lakukan jika ada anak yang belum berhasil menulis kata dengan lengkap atau menggambar pakaian belum sempurna, pasti tetap ada kan siswa yang seperti itu ya Bu Suci ya? Iya, betul Bu. Iya. Terus caranya seperti apa kalau seperti itu Bu Suci? Tentu ada siswa yang seperti itu. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mengawasi anak dengan berkeliling, kemudian menanyakan bagaimana kesulitannya, apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian saya akan membantu mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, Bu Suci. Jadi Bu Suci sudah ada pandangan perancang kegiatan pembelajaran ini sedetail mungkin. Tapi kira-kira menurut Bu Suci, adakah yang masih kurang setelah kita berdiskusi ini maksud saya ya. Nah, kira-kira apa yang masih kurang Ibu Suci? Iya Bu, saya sebenarnya dari semuanya masih dalam tahap proses sehingga perangkat atau medianya itu dikerjakan belum selesai. Oke. Nah, kira-kira Bu Suci akan mulai melengkapi perangkat pembelajarnya kapan? Setelah kegiatan ini, insya Allah akan saya siapkan. Oke, Bu Suci. Saya tahu pengembangan apa yang masih perlu bantuan. Saya ingin mengembangkan pengetahuan intelektual saya dulu, terutama saat menyampaikan materi pembelajaran kepada anak, agar anak itu dapat
serta dalam pengembangan sosial emosional. Dengan keberagaman siswa itu ya benar ya, saya tuh kadang suka merasa misalnya anak yang nggak bisa itu cuma gemes gitu. Sama. Gimana caranya mengontrol diri agar tetap slow membimbing anak yang belum bisa tersebut, tidak terpancing emosi, itu yang menjadi kesulitan saya sih. Iya, betul sekali Bu Suci. Memang itu sebuah resiko kita sebagai pendidik harus sabar ya Bu Suci ya. Oke, jadi saya tangkap Bu Suci ini ingin mengembangkan, mengajar terkait dengan satu, dengan kompetensi profesional dan pedagogik. Keduanya terkait keterampilan sosial dan kepribadian untuk menghadapi keberagaman siswa. Kadang memang betul ya, kita terpancing emosinya apabila siswa tidak mendengarkan pada saat kita terangkan beberapa kali, anak-anak belum paham. Betul sekali Bu Suci. Oke, bagus sekali Bu Suci. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Nah, terkait kompetensi ini terkait kompetensi ini yang akan ditingkatkan oleh Bu Suci, semoga rekan-rekan dari saya sendiri juga akan membantu Bu Suci ya. Semoga saja nanti kedepannya bisa lebih lancar lagi Bu Suci. Oke. Sebelumnya ada apa strategi dalam diri Bu Suci untuk mencapai kompetensi itu? Coba jelaskan Bu Suci. Strateginya saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik, jauh lebih bervariatif dan lebih lengkap dari biasanya. Terkait dengan kompetensi sosial dan kepribadian saya sendiri, saya akan lebih intens berkomunikasi dengan anak, kemudian memahami karakter masing-masing anak, sehingga nanti saya akan mampu untuk beradaptasi untuk membimbing anak agar tidak mudah terpancing emosi, serta dapat membantu anak untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Oke. Setelah yang Bu Suci ceritakan tadi, saya garis bawahi ya bahwa tentang pembelajaran berdiferensiasi Ibu Suci sudah menggunakan pembelajaran berbasis konten, proses serta produk dengan tepat. Dan untuk pembelajaran sosial emosional juga sudah sangat baik. Oke. Semoga nanti di kegiatan observasi Bu Suci bisa lancar dalam menerapkan sesuai yang sudah direncanakan. Dan setelah kegiatan ini diselesaikan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Suci dengan dibantu oleh pengajar praktik yang akan memberikan penjelasan lebih dalam atau terkait dengan apa yang sudah tercapai dan apa yang belum terlaksana atau apa yang sudah terlaksana, seperti itu. Kemudian rencana pengembangan Bu Suci bagaimana dari kegiatan ini? Ya, terima kasih juga dari kegiatan ini. Saya akan mempersiapkan materi pembelajaran, media yang akan saya gunakan, serta metodenya untuk diperdalam lagi agar kegiatan pembelajaran besok bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, serta anak dapat memahami maksud dari kegiatan pembelajaran itu sendiri untuk apa di kehidupan dia sehari-harinya. Oke. Dan untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu Suci? Insya Allah besok siap. Oke, berarti besok sudah siap saya lakukan observasi, J? Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bu Suci. Semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga kegiatan observasi besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga Bu Nur atas saran dan berbagi pengetahuan kepada saya, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya dan sangat membantu saya. Oke, Bu Suci. Demikian kegiatan kucing dalam supervisi akademik di tahap observasi ini dengan rekan saya, Ibu Suci Saumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak menggalepo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, mana nih kelompok kinestetik yang mau maju ke depan, kemudian menceritakan ke teman-teman itu apa gambar apa yang diambil. Ayo siapa yang berani? Oke, baik Mbak Revi, ayo diambil ya. Teman-teman, ini baju anak perempuan namanya rok, hurufnya ROK. Oke, terima kasih Revi. Betul apa tidak teman-teman? Tepuk tangan buat Mbak Revi. Terima kasih sayangku, silakan duduk. Ayo dilihat ini gambar apa? Oke, sekarang ceritain deh sama Bunda kelompok tengah siapa yang mau cerita ayo? Coba ini yang pendek dulu deh. Atau enggak tadi videonya? Videonya. Bajunya diapain? Bajunya dilihat terus. Ada gambarnya. Depan, ayo silakan Mas Askar. Yuk, kita belajar apa hari ini? Tentang pakaian. Ya, tepuk tangan buat Aska sama Arfan. Bagi menceritakan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Joko Suryanto, yang kami hormati pengajar praktek Ibu Misdina Hidayati. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Suci Saumi. Selamat siang Ibu Suci, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Ibu Suci, setelah kemarin Ibu Suci praktek mengajar dan sudah saya observasi, saya ingin meminta waktunya sebentar kepada Ibu Suci untuk ngobrol santai, bisa apa tidak Ibu? Bisa
Bisa sekali, monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Suci. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana, yaitu tahap pasca observasi. Seperti itu ya, terkait dengan pembelajaran yang Ibu Suci lakukan kemarin. Apa yang Bu Suci ingin dapatkan dari obrolan kita siang ini? Jadi obrolan kita hari ini, harapan saya itu saya bisa sharing tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya, dan saya meminta masukan dari Bu Nur tentang apa kekurangan dari kemarin, kekurangan pembelajaran kemarin. Oke, jadi seperti itu ya Bu Suci. Oke, untuk saat ini Bu Suci ingin sharing apa yang sudah Bu Suci laksanakan dan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana perasaan Ibu Suci setelah melaksanakan atau setelah diobservasi kemarin sama saya. Perasaan saya sudah lega, alhamdulillah saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga merasa senang karena kegiatan tersebut sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ibu Suci masih ingatkah dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan kemarin? Tujuan pembelajaran kemarin saya itu mempelajari tentang macam-macam pakaian dan jenis-jenis pakaian, kemudian fungsinya, fungsi pakaian. Oh iya, oke. Terus kemudian indikator keberhasilan dari pembelajaran yang Ibu Suci lakukan seperti apa? Pada akhir pembelajaran, tujuan pembelajaran bisa tercapai, kemudian saya bisa membuat semua anak antusias, aktif, dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, Ibu Suci. Nah, kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana posisi keberhasilan dari pembelajaran yang Ibu Suci lakukan? Kira-kira di posisi 8. Mengapa di posisi 8? Ya karena saya masih banyak sekali kekurangan. Kekurangan seperti apa yang dimaksud Ibu Suci? Kemarin pada saat kegiatan pembelajaran saya laksanakan, ternyata masih ada beberapa anak yang masih acuh tak acuh, kemudian tidak mau mengerjakan sesuai dengan instruksi yang telah saya sampaikan, kemudian walaupun saya sudah membimbingnya, tapi dia tetap hidup sendiri, main sendiri kayak gitu. Oh, ya itulah anak Ibu Suci. Ya namanya anak itu memang, apalagi anak tahu tidak bisa diam walaupun itu cuma sebentar. Sudah diam 1 menit saja sudah alhamdulillah, seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang Bu Suci dirasakan sudah baik dan apa perlu dipertahankan? Kegiatan pembelajaran kemarin yang menurut saya sudah baik, saya sudah memfasilitasi gaya belajar anak-anak dengan media pembelajaran yang bervariasi, metode yang bervariasi, juga dengan benda yang konkret berupa pakaian, kemudian video, dan alat peraga yang saya gunakan juga sudah bermacam-macam atau berdiferensiasi. Oke, sudah seperti itu aja anak masih ribut seperti itu. Iya, padahal peralatannya sudah luar biasa. Oh iya Ibu, terkait dengan hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan, kemudian dari hasil catatan observasi saya terkait pembelajaran yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut seperti ini ya. Pembelajaran sudah sesuai dengan PPP, seperti itu. Masih ada beberapa anak yang kurang aktif di kelompoknya. Kemudian sosial emosional sudah diterapkan dalam diri anak, seperti itu. Tujuan pembelajaran sudah baik. Terdapat beberapa anak yang masih mainan sendiri saat mengerjakan tugas, serta terdapat anak yang masih malu untuk menceritakan hasil karyanya, seperti itu. Kemarin saya lihat itu anak suruh maju ke depan susah sekali ya Ibu ya, malu-malu seperti itu. Tapi gurunya nggak malu ya? Enggak Bu. jadi guru itu nggak boleh malu ya, betul sekali, harus jadi penyemangat anak-anak ya. Oke. Dari catatan saya, Bu Suci, aktivitas mana yang ingin Ibu Suci kembangkan? Aktivitas yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kemampuan pedagogis saya sendiri, kemudian gimana caranya ya agar anak bisa aktif, bisa semangat, bisa konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran, agar maksud dari kegiatan pembelajaran itu anak-anak bisa sampai ke anak-anak. Oke,
Ibu Suci rencananya sudah bagus ya. Nah, dari yang saya tangkap yaitu kira-kira kapan waktunya untuk memperbaikinya Ibu Suci? Kalau bisa mungkin secepatnya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan lancar, kemudian anak-anak bisa memahami kegiatan pembelajaran, kemudian anak-anak bisa tahu serta bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari sekarang ataupun yang akan datang. Oke. Nah, terus siapa yang dapat membantu Ibu Suci untuk menjalankan rencana-rencana tersebut? Tentu saja Bu Nur sendiri dan Gitu. rekan-rekan sejawat. Oke, Ibu Suci. Dari Ibu Suci yang sampaikan ini, kira-kira ada tidak yang masih mengganjal di Ibu Suci? Yang masih mengganjal, saya rasa sudah tidak ada, sudah saya sampaikan semuanya. Oke. Berarti kegiatan pasca observasi yang kita lakukan sudah cukup ya? Oke, semoga bermanfaat bagi Bu Suci. Oke, selamat Bu Suci. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya bisa belajar untuk mengcoaching, mensupervisi. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Demikian pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Suci Saumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.